Kita lanjutkan perbincangan mengenai siapa penyerang novel. Masih terhubung bersama kami Kadif Humas Polri, Irjen Setio Wasisto ya Pak ya. Halo Pak Wasisto. Halo. Ya, kami berusaha untuk menghubungi lagi. Saya ke Mas Febri. Mas Febri, sudah kemudian banyak yang mengatakan terlalu seperti kata Bang Azhar, ini kejadian di tempat terbuka, terlalu kentara, terlalu berlebihan kalau misalnya 69 hari ya dengan hari ini tidak juga ditemukan titik terang. KPK juga melihatnya demikian. Jadi tadi saat pertemuan itu disampaikan ada sekitar 56 saksi sudah diperiksa 56 saksi yang sudah diperiksa. Sebenarnya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu kita juga disampaikan update, ada cukup banyak saksi yang juga sudah diperiksa. Ada satu informasi baru tadi yang disampaikan bahwa ada saksi yang melihat langsung. Nah, saksi yang melihat langsung ini yang sekarang tentu saja diharapkan bisa menjadi titik terang. Tapi kita belum tahu bagaimana nanti alibi dan segala macam. Tentu tim investigasi atau tim penyelidik dari pihak kepolisian yang sepatutnya lebih detail untuk melihat hal tersebut. Ada CCTV juga, baik CCTV yang di rumah novel ataupun bukti-bukti petunjuk lain CCTV di sekitar lokasi yang tadi juga disampaikan ke kita itu sedang dalam proses analisis. Tentu harapannya itu bisa memberikan petunjuk juga. Dan nanti setelah proses pemeriksaan yang lain, saksi yang lain atau ada istilahnya apa, proses penggambarannya itu sketsanya itu dibuat secara elektronik sehingga lebih valid dan lebih detail. Diharapkan juga bisa kemudian menunjuk pada orang-orang tertentu. Memang yang jadi persoalan adalah beberapa foto yang disampaikan sebelumnya itu menurut tim penyelidik dari Polda itu sudah ada alibinya masing-masing. Meskipun memang tentu kita perlu cari, Kapolri bilang tadi tetap perlu dicari bukti yang jauh lebih kuat kalau memang ditemukan yang bisa membantah alibi tersebut. Nah, porsi KPK sendiri kami tentu tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah ini investigasinya sudah selesai atau masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan atau apa. Tapi yang pasti kita tentu punya harapan agar pelaku bisa ditemukan. Pelaku lapangan di tahap pertama, baru kemudian aktor intelektualnya. Dalangnya. Sehingga kita belum bisa sebenarnya bicara saat ini siapa aktor intelektualnya. Kalau di pelaku lapangan saja kita masih tarik ulur analisanya terhadap bukti-bukti tersebut. Gitu. Pak Irjen Setio Wasisto sudah bergabung bersama kami ya Pak? Ya. Ya, saya ingin minta tanggapan Anda soal apa tadi pernyataan dari Bang Haris Azhar bahwa ini sebenarnya sudah cukup jelas kemudian ditafsirkan sebagai justru penghinaan terhadap novel karena sudah 68 hari tidak juga terungkap kasus ini. Ya, mungkin saya agak berbeda dengan Mas Haris ya. Bahwa Mas Haris mungkin memandang bahwa ada keterlibatan sepeda motor anggota polisi yang digunakan. Untuk diketahui Mas Haris bahwa 2 orang yang disebut pertama itu memang informan dari unit Ranmor dari Polda Metro. Dan mereka memang sering menggunakan sepeda motornya anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keberadaan 2 orang tersebut di sekitar rumah saudara Novel Baswedan itu tidak pada saat kejadian, tetapi beberapa waktu, mungkin sekitar 2 mingguan sebelum kejadian. Nah, pada waktu kejadian kita cek alibinya ada satu ada di Malang, satu ada di Bogor. Dan itu bisa dibuktikan dengan saksi-saksi yang mengatakan pada saat kejadian yang bersangkutan ada di Malang dan di Bogor itu. Oleh sebab itu sangat tipis kalau kita untuk mengkaitkan dengan polisi. Mungkin agak sumir ya kita mengambil keputusan itu. Jadi mungkin saya sependapat dengan Mas Febri. Jadi kita cari dulu pelaku-pelakunya ini siapa, baru kita angkat ke atas. Kalau memang ada, Pak Kapolri sudah berkomitmen, kalau memang ada yang terlibat anggota Polri, kita akan serius menanganinya. Ya. Jadi kita jangan berandai-andai dulu, mungkin kita lihat dulu lah, kita teman-teman melakukan investigasi dulu. Nanti kalau ketemu pelakunya, kemudian kita urut ke atas, apakah benar ada keterlibatan anggota Polri, Pak Kapolri akan menindak tegas
anggota Polri yang terlibat tersebut. Ini karena juga ada pernyataan dari Novel Baswedan sendiri bahwa ia mendapatkan informasi dari kalangan internal Polri bahwa banyak orang yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap saya. Oleh karena itu kemudian penyidik tidak bersungguh-sungguh. Ini menurut Novel. Dalam arti bahwa kita tidak bisa melihat Novel sebagai seorang yang awam, tapi paham betul tentu dengan pengalaman dan perjalanan hidupnya atau perjalanan karirnya sebagai seorang penyidik, Pak Wasisto. Ia tahu betul apa yang ia nyatakan. Sehingga kemudian tidak ditanggapi secara serius informasi yang diperoleh secara internal atau dari internal Polri. Ya, nanti kita lihat dari hasil penyelidikan. Tadi Mas Febri juga menyatakan, kita juga rapat tadi muncul dalam rapat bahwa ada satu saksi yang betul-betul bisa mengidentifikasi dari postur, dari muka pelaku. Ya, ini yang akan kita tindak lanjuti. Dan di kita ada alat-alat yang cukup canggih untuk merecognize muka seseorang. Kita bisa mendekati persis lah orang nanti akan kita buat seperti itu. Bang Haris? Begini, tadi itu cuma satu contoh saja. Ketika saya bilang banyak, saya menyebut motor, saya menyebut juga beberapa, ada lagi contoh lain misalnya gelas yang dipakai untuk mewadahi air keras lalu disiram. Kemana gelas itu? Ya kan? Apakah sidik jarinya masih ada? Atau jangan-jangan sudah dihapus? Ya kan? Gitu. Nah, ini semua harus di cross check. Dalam Polri itu ada peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen penyidikan. Ya. Dalam perkap tersebut diatur bagaimana setiap langkah penyelidik atau penyidik dan bagaimana mereka harus membuat dokumentasi dan harus dilaporkan kepada pimpinannya dalam kurun waktu yang berkala dan rutin. Gitu. Nah, kasus Novel ini ditangani oleh beberapa kantor polisi, Mabes, ya, lalu ada Polda, Polres, ada Polsek. Gitu. Kalau sampai lebih dari 50 ya, Feb? 56. 56 Saksi? Menurut pernyataan dari kedua pimpinan institusi tadi siang. Siapa yang mengerjakan apa? Apakah membangun satu kualitas yang sama, seragam antara Mabes dengan Polsek? Saya mohon maaf, tapi sepertinya tidak. Lalu siapa yang membaca cross check satu sama lain? Gitu. Siapa yang mengelola saksi A, siapa yang mengelola bukti A atau bukti B? Nah, ini yang menurut saya ada banyak hal. Jadi kalau sekedar membantah seperti yang Pak Setio tadi sampaikan bahwa motor itu untuk mata elang dan lain-lain, informan 2 minggu sebelumnya dan lain-lain, menurut saya akan baik sekali dalam rangka kita mencari kebenaran dan mencari keadilan buat Novel. Mari sama-sama dibikin tim untuk meng-cross check membaca itu semua. Dan menurut saya ada banyak hal di sana. Satu lagi, tadi Pak Setio juga ngomongin soal teknologi. Seperti di Amerika misalnya sudah dikembangkan, membangun wajah pelaku itu dengan 3 dimensi, 3D, 3 dimensi, yang dibangun atau menggunakan sumber dari jejak DNA pelaku di lapangan. Gitu. Nah, teknologi itu bisa dimintakan bantuannya ke negara yang sudah menerapkan. Persoalannya ketika polisi atau siapapun yang mengamankan bukti-bukti awal yang diduga ada bekas jejak-jejak tersebut, apakah kondisinya sama dengan hari ini? Ada orang-orang yang melihat polisi bekerja mengambilkan jejak-jejak itu. Setelah 68 hari barang itu masih sama nggak? Kita tanya ke Pak Setio Wasisto, bagaimana kemudian polisi atau Polri kemudian bisa meyakinkan kita semua bahwa proses penyelidikan saat ini berjalan transparan. Tidak ada kemudian intervensi atau dugaan-dugaan bahwa ada penghilangan barang bukti yang kemudian membuat sampai hari ke-69 kasus ini belum juga terungkap. Ya, saya berani menjamin kalau tadi dikatakan Mas Haris, apakah sidik jarinya berubah? Kalau teman-teman yang ngambil sidik jarinya waktu itu betul, tentunya tidak akan berubah, Mas Haris. Sidik jari tidak akan berubah. Enggak, begini, gitu ya. Pak, menurut saya begini aja, gampang aja. Ya. Kita nggak usah berbantah, saya kan hanya menunjukkan, Bapak juga tidak usah resisten.
sebaiknya usul saya, masukan-masukan ini dijadikan bagian dari kerangka Bapak seperti yang Pak Kapolri sudah nyatakan di KPK tadi siang. Kita akan kerja membongkar lagi lebih jauh. Nah, mungkin masukan-masukan ini bisa dicek. Misalnya Bapak bisa lapor ke Kapolri supaya Kapolri bisa memerintahkan untuk memeriksa apakah setiap barang bukti yang didapat dalam 1 kali 24 jam itu kondisinya masih sama. Misalnya kayak gitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Haris. Itu tentunya masukan yang bagus untuk ke depan ya. Nah, masukan-masukan seperti ini kita pasti akan terima. Dan kita akan terus melaksanakan penyidikan secara transparan. Tadi dalam pertemuan tadi ada satu iktikat baik dari Polri, yang itu sudah disampaikan Mas Febri juga, iktikat baik dari Kapolri untuk mengungkap masalah kasusnya Novel Baswedan ini dengan transparan, gitu. Jadi tolong berikan waktu untuk teman-teman untuk melaksanakan investigasi dengan sinergi dengan KPK. Bahkan kalau IT-nya KPK bersinergi dengan IT-nya Polri akan lebih bagus lagi, gitu. Pak Kapolri menyatakan seperti itu. Gitu. Jadi sudah kemudian bisa disepakati bahwa nanti terlepas dari apa nanti itu masuk ke dalam ranah atau kewenangan yang dimiliki oleh KPK, KPK tentu bersedia untuk memberikan bantuan dalam proses penyelidikan saat ini, Pak. Mas Febri. Prinsipnya secara kelembagaan mulai dari pimpinan KPK tentu punya komitmen dan kesadaran penuh bahwa hal ini, kasus ini harus dituntaskan karena kami melihat serangan terhadap Novel Baswedan itu bukan serangan terhadap personal Novel saja, tapi itu adalah serangan terhadap lembaga dan kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, dan resiko yang sama itu bisa ditanggung oleh penyidik-penyidik yang lain, sehingga kalau kemudian penyerangan terhadap Novel tidak bisa menemukan titik terang misalnya, maka resiko secara kelembagaan bagi kami dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi bisa jadi jauh akan lebih besar ke depan. Cukup banyak penyidik yang harus siang malam, bermalam-malam kemudian ada di lapangan, dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawalan misalnya dalam arti pengawalan secara fisik karena ada pekerjaan tertutup yang dilakukan. Pada setiap detik mereka bertugas itu ada risiko, ataupun ketika mereka pulang pihak keluarga dan yang lain. Jadi memang ini menjadi satu titik penting yang perlu diselesaikan bersama-sama antara KPK dengan kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku teror terhadap Novel Baswedan ini. Terakhir ke Bang Haris, apa yang bisa kita lakukan bersama atas nama mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini, tanpa kemudian terlepas dari apa yang akan terjadi antara KPK dan institusi Polri, tapi yang lebih besar lagi pemberantasan korupsi di negeri ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mengawal kasus ini? Satu, saya mau sedikit balik ke soal kasus ini. Tadi kita berdebat soal bukti, saksi dan lain-lain. Saya hanya ingin membuktikan bahwa itu modalnya ada semua. Bahwa soal itu ada ternyata 2 minggu sebelumnya, tadi kayak Pak Setio bilang, menurut saya ketika itu semua kenapa baru diklarifikasi setelah 68 hari, menunggu Novel harus bicara, itu menunjukkan bahwa pengelolaan bukti dan saksi dan lain-lain, itu kalau orang Jawa bilang tidak genah. Saya merekomendasikan kepada Pak Kapolri, jika Kapolri leading dalam soal ini, bikin tim yang solid, tim yang profesional, lupakan struktur. Lupakan si A itu tugasnya, karena dia misalnya Dirkrim misalnya dia adalah penyidiknya, lupakan. Cari orang-orang unggulan. Orang-orang terbaik, solid, full 24 jam, Pak Setio bisa melaporkan 1 kali 24 jam setiap hari. Perkembangannya. Itu yang menurut saya excellent, itu yang akan tepat sekali dan akan melegakan publik, saya pikir. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini yang terus berulang? Menurut saya kembalikan saja kepada tuan rumah kita malam ini, Kompas TV. Bagaimana misalnya menyediakan hotline, dukungan melawan koruptor, dukungan tindakan-tindakan yang melawan koruptor, dukungan terhadap orang-orang yang bertarung dengan koruptor seperti Novel Baswedan, seperti Febri dan juga seperti teman-teman yang lain, ya kan? Nah, itu disediakan wadahnya, gitu. Jadi penting untuk terus dan saya pikir doanya, harapannya, simpatinya, optimisme ekspresinya,
optimismenya itu tetap penting dan getaran itu pasti akan terasa sampai ke novel bahkan. Baik, terima kasih untuk itu juga kami hadir malam ini untuk kembali membahas ini supaya kemudian bisa mengambil atau menarik atensi Anda sudah untuk sama-sama mengikuti kasus ini dan mengawal kasus ini. Terima kasih Kadif Humas Polri Irjen Setio Wasisto, kemudian juru bicara KPK Febri Diansyah, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, Lembaga Advokasi Hukum dan HAM tentunya sudah hadir di Kompas Malam. Untuk Anda saudara, sama-sama kita kawal bagaimana proses kasus ini atas nama pemberantasan atau dukungan kita terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini. Usai jeda kami akan